Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di acara Diksi edisi penyelesaian sengketa. Nah, selama pelaksanaan dari pemilu serta pemilihan tentu tidak bisa kita lepas dari adanya potensi sengketa pemilu maupun pemilihan yang bisa saja terjadi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki kewenangan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa yang bisa saja terjadi pada pertahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu tentang mediasi. Nah, mediasi merupakan salah satu metode dari penyelesaian sengketa. Nah, pada Diksi edisi kali ini kita akan bincang-bincang tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Selamat pagi, Pak. Halo, pagi. Baiklah, kebetulan di sini telah hadir 3 narasumber kita yang mana akan membahas lebih lanjut tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang pertama di sebelah saya ada Bapak Ihsanur Isfianto SPD selaku Kodim Hukum Humas Datin Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Rofi. Ya, selamat pagi. Sehat selalu. Ya, baiklah. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Edi Budi Susilo ST selaku Kodim Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam awas. Ya, selamat awas, salam awas. Kemudian di sebelah beliau ada Saudara Vondra Suryadananjaya SH selaku Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Ya. Kemudian kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya awali dari Bapak Ihsan. Oke. Ya. Untuk mengawali pembahasan tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, mungkin bisa dijelaskan nih oleh Bapak tentang dasar hukum kewenangan dari Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dari Undang-Undang Pemilu. Oke, kita sapa dulu ini sahabat Iya. Bawaslu dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi. Kita pagi hari ini berkesempatan baik sekali pada bisa berdiskusi bersama mengenai dasar hukum. Jadi memang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu Bawaslu itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu. Ya, itu ada, ini saya lepas Boleh? apa ya Boleh, biar iya, agak jelas, tidak nanti apa-apa. saya pakai lagi nih. Iya. Oke. Oke, mengenai dasar hukum di Undang-Undang 7 itu juga sudah dijelaskan di dalam pasal 468 bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan proses sengketa pemilu. Jadi sudah jelas itu di pasal 468 ayat 1 itu jelas. Juga di situ juga tentang berapa hari sih Bawaslu ya, ada diatur pula bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama adalah 12 hari sejak diterima permohonan. Itu mengenai, jadi juga diatur mengenai kewenangannya, mengenai waktunya begitu. Juga mengenai bagaimana mekanisme atau tahapannya. Itu juga diterangkan bahwa yang pertama adalah Bawaslu itu menerima kemudian dikaji atau mengkaji permohonan penyelesaian proses sengketa itu, kemudian setelah diterima dan dikaji, berikutnya adalah mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa itu yang memohon proses sengketa dan yang dimohonkan. Itu bersepakat dulu nih. Jadi mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Ya, itu betul. Melalui proses mediasi atau musyawarah dan mufakat. Nah, apabila dalam proses mediasi itu tidak menemui titik temu, maka
Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu menyelesaikan proses sengketa itu melalui adjudikasi. Iya. Jadi ada tahapan-tahapannya mengenai kewenangannya, waktunya, tahapannya, dan sampai proses adjudikasi. Jadi memang berurutan ya Pak? Iya betul, ada urutannya, ada tahapannya memang. Iya, kemudian langsung tentang mediasi, di mana tadi kan ada musyawarah dan lain sebagainya, lalu ke mediasinya. Tentang mediasi, nah mungkin bisa disampaikan tentang pengertian dari mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini jadi saya kembali buka masker lagi ya. Jadi mediasi itu sendiri adalah secara secara pengertian itu adalah proses musyawarah. Jadi secara sistematis. Jadi ada proses musyawarahnya yang melibatkan pihak. Jadi yang melibatkan pihak itu melibatkan pihak untuk mencapai kesepakatan. Jadi untuk mencapai kesepakatan itu melalui proses mediasi dulu sebelum adjudikasi. Baiklah, kemudian nih tentang mediasi tadi, tentunya kan melibatkan berbagai pihak. Kira-kira siapa saja pihak yang dapat memohonkan tentang penyelesaian sengketa itu tadi lewat mediasi itu tadi? Maksudnya pihak-pihak yang bersengketa begitu ya? Para pihaknya itu siapa aja? Oke, jadi karena ini proses pemilu, tentu juga ada beberapa pihak. Jadi yang pertama itu adalah pihaknya adalah namanya pihak pemohon namanya. Siapa yang bisa memohon? Apakah dari si perorangan atau dari kelompok? Nah, itu juga diterangkan juga. Siapa saja pihaknya? Yang pertama adalah partai politik, calon peserta pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah partai politik itu sendiri. Partai politik peserta pemilu. Kemudian yang ketiga adalah bakal calon DPRD. Saya ulangi lagi, bakal calon anggota DPRD provinsi, kemudian juga ada DPRD kabupaten kota. Yang keempat adalah calon anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kemudian adalah bakal calon anggota DPD, kemudian sama calon anggota DPD. Kemudian yang ketujuh ada bakal saya ulangi, bakal calon pasangan di mana waktu pemilu itu kan ada presiden dan wakil presiden itu bakal calon dan calon pasangan atau calon pasangan wakil presiden presiden dan wakil presiden. Jadi ada 8 ada 8 yang bisa memohonkan atau menjadi pemohon dalam proses sengketa pemilu itu. Kemudian siapa yang termohon? Maksudnya yang termohon itu istilahnya yang dimohonkan itu adalah KPU. Jadi penyelenggara pemilu. Jadi yang dimohon atau termohon dalam proses sengketa pemilu adalah KPU yang pertama. Yang kedua adalah KPU provinsi. Kemudian yang ketiga adalah KPU kabupaten kota. Dalam hal ini karena ini kita di Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tentu ketika ada permohonan proses sengketa pemilu yang menjadi termohon itu adalah KPU Kabupaten Karanganyar. Nah, itu. Jadi memang terdiri atas 2, itu bisa termohon dan pemohon. Ada lagi sebenarnya, ada satu lagi adalah pihak terkait. Ada pihak terkait. Nanti misalkan dalam proses sengketa itu ada pihak-pihak yang terkait. Bisa jadi dari parpol sendiri, misalkan parpol itu sendiri. Yang kedua adalah calon anggota DPR atau DPRD tadi. Yang ketiga adalah calon DPD. Kemudian yang keempat adalah pasangan calon. Berarti ada 3 sebenarnya. Ada 3 pihak. Pemohon, termohon, pihak terkait. Nah, kemudian saya beralih ke Saudara Fondra. Nah, menyambung dari tadi diskusi kita dengan Bapak Ihsan. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Fondra atau saya bilang Mas Fondra aja ya, Mas Fondra aja, tentang apa yang menjadi objek fokus penyelesaian sengketa proses pemilu. Tetap dulu ya Mbak ya. Oh ya. Jadi objek sengketa proses pemilu ya Mbak ya. Jadi disebutkan di Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Di pasal 4 dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu terjadi dikarenakan 2 hal. Apa itu? Yang pertama,
adanya hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lainnya. Iya. Nah, sini maknanya yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu. Berarti peserta pemilu dengan peserta pemilu. Oh, peserta pemilu. Ya. Antar ya. Ya. Yang selanjutnya yang nomor 2, hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota. Iya. Nah, ini merupakan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Oh, oke. Dan keputusan yang dimaksud tersebut berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten berupa surat keputusan maupun berita acara. Oh, berita Nah, acara. tetapi dalam keputusan KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota tersebut ada objek yang tidak bisa dijadikan sebagai objek sengketa, Apa itu? Mbak. Nah, yaitu yang pertama, Iya. surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan administrasi pemilu Iya. atau putusan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Selanjutnya yang kedua, surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi ataupun KPU kabupaten atau kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu. Biasanya disebut sentra Gakumdu itu, Mbak, tadi ya, benar. ya, yaitu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Iya. kejaksaan dan kepolisian. Iya. Dan itu atau juga putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oh, oke. Dan selanjutnya yang ketiga, surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara Iya. dan hasil pemilu, Mbak. Hasil penetapan pemilu. Hasil penetapan pemilu. Jadi Iya. banyak ya Mas ya Iya. sebenarnya. Kemudian menyambung tadi tentang yang sudah disampaikan oleh Bapak Ihsan tentang kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa. Kan tadi udah dijelaskan tapi lewat Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 Ya. kan tadi. Bagaimana dengan Perbawaslu? Jadi kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Perbawaslu, Mbak, ya. Iya, betul. Jadi perlu diketahui dulu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu diatur dalam Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Iya. Itu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Nah, Perbawaslu tersebut telah mengalami 3 kali perubahan, Mbak. 3 kali perubahan. Perubahan yang pertama itu pada Perbawaslu nomor 18 tahun 2018. Iya. Selanjutnya perubahan yang kedua yaitu Perbawaslu nomor 27 tahun 2018. Iya. Dan perubahan ketiga atau yang terakhir itu Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Iya. Nah, untuk kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu itu diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Di pasal 5 dijelaskan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Iya. yang diakibatkan oleh tindakan atau keputusan KPU. Iya. Bawaslu provinsi berwenang menyelesaikan sengketa oleh tindakan yang diakibatkan oleh keputusan KPU provinsi. Iya. Selanjutnya Bawaslu kabupaten atau kota berwenang menyelesaikan sengketa akibat oleh tindakan KPU kabupaten atau kota. Oh. Dan yang keempat, Panwaslu kecamatan atau Panwas pemilu kecamatan dapat menyelesaikan sengketa Iya. yang terjadi antar peserta pemilu. Pemilu. Berarti itu peserta pemilu dengan peserta pemilu, Mbak, Iya. sebagai penerima mandat dari yang dikeluarkan oleh Bawaslu kabupaten atau kota. Berarti itu Oke. disuruh menyelesaikan oleh kabupaten atau kota tadi, Dan Mbak. kota. Ya. Ini saya jelaskan sekalian tentang mekanisme penyelesaian sengketa Oh, boleh. yang terjadi. Yang pertama, antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Iya. Dan yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Iya. Nah, yang pertama, mekanisme penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Yang pertama, menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya, betul. Dan kedua, melakukan
verifikasi formil dan material permohonan penyelesaian sengketa pemilu. Iya. Dan ketiga, melakukan proses mediasi pada pihak yang bersengketa. Selanjutnya nomor 4, melakukan proses adjudikasi sengketa pemilu. Dan yang kelima, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi antar peserta pemilu, itu yang pertama menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilu. Yang kedua, melakukan verifikasi formil dan material permohonan sengketa pemilu. Yang ketiga, melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Iya. Dan yang keempat, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu Iya. apabila kedua belah pihak tidak tercapai mufakat. Iya. Oh, jadi memang banyak sekali mekanisme-mekanisme Iya. yang di sekeliling terkait dengan penyelesaian sengketa itu sendiri. Nah, selanjutnya tentang Boleh nyambung Mbak Rofi. boleh. Jadi intinya itu kan tadi yang saya sampaikan itu secara umum. Ya. Jadi secara umum mengenai dasar kewenangan di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu secara teknis mekanismenya itu kan diatur dalam Perbawaslu yang terakhir Perbawaslu nomor 18 tahun 2019. Itu kan sudah saya koreksi. Ya. Di Perbawaslu terakhir itu Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Ya, itu kan sudah menjadi turunan dari undang-undang tentang mekanisme diatur di Perbawaslu itu kan sudah mengatur tentang bagaimana proses mekanisme dalam proses sengketa itu sendiri. Ya, berarti memang sudah diatur sedemikian rupa. Iya, iya. Berbagai perubahan juga sudah dilakukan dalam Perbawaslu. Ini sambil nyantai nih, kita minum teh dulu. Monggo, Ini ada. Enggak, ya udah habis ya. Kita diskusinya juga Iya. sambil santai aja. Karena santai aja. gitu. Kayaknya tadi tegang gitu. Iya, kemudian ke Mas Mondra. Monggo di. Biar minum dulu, Mbak. Oke, kita lanjut lagi nih terkait dengan tadi yaitu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Nah, tentang hal-hal yang dimohonkan nih, mungkin Mas Mondra bisa menjelaskan tentang hal-hal apa yang dimohonkan untuk diputus pada permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal-hal yang dimohonkan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Yaitu dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Di pasal 7 dijelaskan bahwa pemohon itu terdiri dari pertama, peserta pemilu calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Iya. Yang kedua, peserta pemilu calon. Yang kedua, partai politik peserta pemilu. Iya. Yang ketiga, bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Oke. Dan yang keempat, calon anggota DPR atau DPRD yang tercantum dalam DCT atau daftar calon tetap. Dan yang kelima, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri ke KPU. Iya. Dan yang keenam, calon anggota DPD. Iya. Dan yang ketujuh, bakal pasangan calon. Iya. Dan yang ke-8, pasangan calon. Iya. Ya, pada nomor yang disebutkan saya tadi nomor 1, 3, 5 dan 7, yaitu yang pertama saya sebutkan lagi ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Tentang yang pemohon yang pertama, partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Iya. Yang kedua, bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Iya. Yang ketiga, calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU. Dan bakal pasangan calon itu dapat mengajukan permohonan sampai tahapan yang pertama, penetapan partai politik calon peserta pemilu. Iya. Yang kedua, penetapan calon daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD. Yang ketiga, penetapan calon DPD. Dan yang kelima, penetapan pasangan calon. Nah, itu semua biasanya dicantumkan dalam formulir model PSPP 01. Di situ disebutkan tentang petitum atau hal-hal yang dimohonkan untuk diputus itu tadi diuraikan di dalam formulir model itu, Mbak. Oh, di situ. PSPP 01 ya. Iya. Oh, oke. Kemudian tadi kan sempat disinggung oleh Bapak Ihsan tentang termohon dan pemohon ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan nih
Mas Fondra, pertanyaan terakhir untuk Mas Fondra tentang identitas termohon dan pemohon. Identitas pemohon dan termohon ya Mbak ya? Iya. Dalam sengketa sengketa Iya. penuh ya? Iya betul. Jadi dijelaskan dalam Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 Iya. tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu di pasal 13 dijelaskan bahwa pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu itu Ya. diajukan kepada Bawaslu Provinsi Iya. maupun Bawaslu Bawaslu Provinsi. Kabupaten atau Kota Oh, yang secara tertulis iya. dalam bahasa Indonesia Iya. dan dituangkan dalam formulir model PSPP 01. Oh. Nah itu 01. terdiri atas yang tadi pertama identitas pemohon dan termohon. Iya. Nah untuk identitas termohon dan pemohon itu apa aja? Yaitu yang pertama identitas pemohon itu berupa nama, Nama, pekerjaan atau jabatan, pekerjaan atau jabatan. Oh, oke. kewarganegaraan, Kewarganegaraan, alamat, alamat, nomor HP atau telepon, ya yang bisa dihubungi Iya. gitu intinya. terus Kemudian? nomor faxmail. Oh, oke. Selanjutnya dilampiri fotokopi KTP atau identitas yang masih berlaku. Oh, identitas yang masih berlaku. Nah, untuk data untuk identitas termohon itu berupa nama, nama, pekerjaan atau jabatan, Iya. kewarganegaraan, Oke. alamat, Alamat, nomor HP atau telepon, ya, nomor HP, atau Bisa telepon ya, yang bisa dihubungi. dan nomor faxmail. Konteksnya. Oke, jadi memang banyak ya identitasnya tadi yang telah disebutkan oleh Mas Fondra. Secara gamblang banget tadi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, kita selanjutnya akan beralih ke Bapak Budi, akan tetapi kita break dulu sebentar nih. Silahkan untuk ya. menikmati hidangan yang ada. Kita break dulu sebentar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
lagi di acara Diksi edisi sengketa. Nah, kita kembali lagi nih berdiskusi tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, tadi kan sudah Bapak Ihsan, kemudian Mas Hondra. Nah, sekarang kita langsung ke Bapak Budi, Bapak Edi Budi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang dasar hukumnya, kemudian syarat-syaratnya seperti itu. Nah, mungkin lebih bisa dijelaskan nih Pak tentang tahapan dari proses mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu, Pak. Ini berarti giliran saya buka masker ya. Iya, betul. Jadi tadi sudah dijelaskan Mas Iksan, Mas Pondra tentang dasar hukumnya, landasan hukumnya, dan siapa saja yang pemohonnya dan termohon, terus syarat-syarat formil yang harus ada bagi para pemohon sengketa. Sebelum langsung ke mediasi, tadi Mas Iksan juga menyinggung tentang ada waktu 12 hari, saat batasan waktu untuk penyelesaian sengketa. Di sini di mekanismenya adalah 12 hari itu adalah dihitung sejak permohonan itu diterima, dalam artian diregister oleh Bawaslu. Bukan sejak pemohon itu memasukkan permohonannya, tetapi sejak permohonan itu lengkap dan sudah diregister oleh Bawaslu. Ya, 12 hari itu dihitung dari itu, dan di pemilu ini 12 harinya adalah 12 hari kerja. Hari kerja. Jadi kalau di Karanganyar mungkin 12 hari kerja ini, hari kerja kita cuma 5 hari dalam satu minggu. Iya, betul, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nanti Sabtu Minggunya tidak dihitung. Nanti mulai lagi dihitung hari ke-6-nya adalah hari Senin lagi ya. 12 harinya itu. Jadi biar semakin paham ya, paham. Jadi semakin bisa dimengerti. Kemudian ketika sudah diregistrasi tadi, masuk ke tahapan mediasi. Nah, dalam mediasi itu bagaimana prosesnya, bagaimana tahapnya? Itu adalah pertama adalah setelah diregistrasi adalah Bawaslu menyusun jadwal mediasi. Kemudian karena tadi terbatas dengan 12 hari kerja tadi, jadwal harus diatur. Kemudian setelah jadwal diatur, dibuat, kemudian Bawaslu mengundang para pihak, pemohon dan termohon. Nah, pemohon dan termohon diundang untuk melaksanakan mediasi. Betul, saat ini disampaikan Mas Iksan bahwa proses mediasi ini adalah mekanisme musyawarah untuk mencapai sepakat. Nah, untuk mencapai sepakat, istilahnya kalau dalam bahasa kita win-win solution ya, win-win solution. Jadi sepakatan antara pemohon dan termohon agar mencapai hasil yang keputusan yang terbaik. Gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan, ada kerugian, sama-sama terfasilitasi dengan adanya kesepakatan itu. Jadi kemudian tahapan mediasi dimulai dengan ketika sudah datang ya, kita undang tadi, tahapan mediasi dimulai dengan pembukaan, dibuka oleh pimpinan mediasi. Dalam hal ini pimpinan mediasi adalah Bawaslu. Posisi dalam mediasi ini adalah sebagai mediator. Jadi di undang-undang juga diatur, atau di Perbawaslu juga diatur, mediator ini dalam satu kabupaten kota minimal ada 1 orang mediator. 1 orang. Minimal. Jadi bisa 2, bisa 3, atau bisa kelima-limanya jadi mediator. Pimpinan Bawaslu di Kabupaten Karanganyar. Kemudian setelah diundang, datang, tadi dibuka. Dalam pembukaan itu mediator memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan setelah memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan peserta juga, menyertakan pemohon dan termohon, bukan peserta ya, pemohon dan termohon. Ya, pemohon dan termohon diperkenalkan, kemudian disampaikan aturan-aturan dalam mediasi ini sifatnya tertutup, jadi sangat rahasia, hanya dihadiri oleh pemohon dan termohon dan Bawaslu sebagai mediator tadi. Di sini kuasa hukum yang hanya bisa mendampingi dalam mediasi ini, dia tidak punya hak suara. Tidak boleh, hanya mendampingi. Statusnya penasihat hukum hanya mendampingi. Kemudian apapun yang
hasil dari mediasi ini apa yang terjadi dalam proses mediasi ini tidak bisa menjadi nantinya tidak bisa menjadi dasar dalam bukti menjadi bukti dari adjudikasi. Jadi itu kemudian Bawaslu juga menyampaikan juga tadi saya tambahkan ya menambahkan dulu bahwa netralitas Bawaslu mediator harus netral, tidak ada keberpihakan. Jadi harus dan kita Bawaslu murni sebagai mediator memfasilitasi mencapai kesepakatan ini, tidak punya kepentingan. Ya, tidak punya kepentingan. Jadi seperti itu setelah pembukaan kemudian Bawaslu mempersilahkan termohon dan pemohon menyampaikan kronologi permohonan sengketa. Dari pihak termohon menyampaikan memperkenalkan diri dulu, kemudian hal-hal yang disengketakan apa, objeknya apa, putusan atau berita acara yang disengketakan apa, kemudian legal standing, kedudukan hukum para pemohon dan termohon, bahwa dia benar yang disampaikan oleh Mas Iksan dan Mas Pondra tadi masuk dalam pemohon dan termohon, bahwa dia sebagai calon anggota DPD, sebagai peserta pemilu tadi harus setelah itu harus dijelaskan juga biar legal standingnya jelas. Setelah itu setelah semua diperkenalkan, kemudian Bawaslu mempersilahkan para pihak ini untuk mulai membuat solusi untuk poin-poin yang akan disepakati. Ya, mengusulkan ini yang tadinya yang disengketakan A, B, C, D, semuanya ya, yang mau menjadi nilai tawarnya mungkin menjadi rendah, disepakati seperti ini, pemohon seperti ini, dan Bawaslu bisa turun, bisa jadi, maksudnya KPU bisa turun, bisa menjadi kesepakatan, gitu. Jadi itu kemudian kalau sudah ada kesepakatan, kemudian Bawaslu menuangkan dalam PSPP nomor 6 ya, nomor 14 kesepakatan tentang kesepakatan 14 tentang kesepakatan hasil mediasi yang nantinya PSPP 14 tadi sebagai berita acara kesepakatan tadi sebagai dasar Bawaslu membuat putusan Bawaslu tentang kesepakatan. Jadi kalau sudah sepakat tadi PSPP 14 tadi ditandatangani oleh para pihak, pemohon, termohon, dan Bawaslu. Jadi ketiga-tiganya harus tanda tangan. Ini sebagai dasar untuk Bawaslu membuat putusan. Oke, jadi terkait dengan tadi putusan itu, Pak, apakah sifat putusan itu tadi memang final atau mungkin bisa dibuat banding? Itu nggak bisa ya, Pak ya? Kalau sudah ada kesepakatan tentang sifat putusan Bawaslu memang final dan mengikat, sudah final dan mengikat. Kemudian saya juga sampaikan juga tadi 2 hari tadi, terus prosesnya tadi juga belum saya sampaikan bahwa dalam 2 hari tadi ada 2 kali mekanisme pemanggilan. 2 kali mekanisme. Pemanggilan dalam proses mediasi itu. Ketika pemanggilan tahap pertama, pemohon dan termohon tidak hadir karena harus dihadiri oleh 2 pihak tadi, pemohon dan termohon, tidak bisa hadir. Bawaslu akan mengundang lagi tahap yang kedua, mengundang kembali. 2 kali mengundang. Nah, dalam 2 kali mengundang itu juga ada kemungkinan. Kemungkinan dalam 2 kali undangan itu pemohon tidak hadir. Apa yang terjadi pemohon tidak hadir? Pemohon tidak hadir di dalam Perbawaslu disebutkan bahwa ketika pemohon tidak hadir dalam proses mediasi, dianggap permohonan itu gugur. Jadi tidak bisa diteruskan, berhenti. Karena dia memohon sengketa, ketika mau dimediasi dia nggak mau hadir. Berarti dianggap permohonan gugur karena pihak pemohon tidak hadir. Tetapi apabila yang tidak hadir termohon, si KPU yang dimohonkan sengketa karena tindakannya tadi, dianggap tidak terjadi kesepakatan. Jadi tidak digugurkan, tetapi karena yang tidak hadir termohon, otomatis tidak ada kesepakatan yang akhirnya nanti menjadi tahap berikutnya menjadi diadjudikasi, dan tahapan itu maksimal tadi 2 hari. 2 hari. Jadi memang kalau jalan terakhirnya itu adjudikasi dari tadi. Ya, adjudikasi. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Iksan ataupun Mas Pondra terkait dengan tadi tahapan-tahapan utamanya.
Sedikit ya Mbak Rofi. Iya. Jadi sebenarnya menjadi sebuah hal yang menarik ya ketika Iya. kita membicarakan proses atau sengketa proses pemilu yang Iya. dituangkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu menjadi sebuah kemenangan yang menurut saya itu tantangan ya. Menjadi tantangan Bawaslu punya wewenang yang saya kira luar biasa dalam menyelesaikan sengketa proses. Iya. Dan dibatasi juga waktunya. Iya, Jadi ada kita jangka juga waktu. punya tantangan harus Iya, menyelesaikan proses sengketa itu dalam 12 hari kerja ya Pak Putih ya. 12 hari kerja. 12 hari kerja Iya. sejak di register atau permohonan sengketa itu sudah sejak didaftarkan di Bawaslu. Iya. Karena apa? Bagi pemohon tentu kan pemohon itu ingin mencari keadilan. Iya, betul. Iya kan. utamanya Tujuannya kan itu. mencari keadilan dari keputusan KPU atau termohon atau KPU provinsi, kabupaten kota itu dalam ketika KPU atau penyelenggara pemilu itu membuat sebuah keputusan kan ada yang barangkali dirugikan. Iya, betul. Contohnya misalkan ya daftar calon tetap tiba-tiba hilang Nah, namanya dalam pengumuman yang Iya, dituangkan betul. ada yang merasa kehilangan haknya Nah. itu di mana Bawaslu punya wewenang gitu. Iya, punya Bawaslu wewenang. menang untuk menyelesaikan sengketa proses Oh, oke. ya melalui tadi disampaikan Pak Putih dan Pak Matra Iya. ada mediasi, Iya. ada adjudikasi. Oh, adjudikasi. Ya, saya kira itu nggak Pak Putih ya tanggapan saya. Jadi memang wewenang dari Bawaslu sendiri itu sangat luas ya terkait dengan penyelesaian Ya, sengketa. ya. Dan di proses mediasi itu juga Bawaslu dalam proses mediasi juga harus dibantu 2 orang staf Bawaslu 2 orang staf Bawaslu. sebagai notulen dan sekretaris Oh. yang semua mencatat semua yang terjadi pada proses mediasi. Jadi Bawaslu dalam proses itu tidak sendirian nanti yang ya mediator ikut mencatat tidak. Iya. Ada harus didampingi 2 staf dari sekretariat Iya. dari sekretariatan yang bertindak sebagai notulensi dan sekretaris pada proses mediasi. Kiranya untuk sebagai pendukung ya Pak ya, Iya. ya, Pak, untuk pelaksanaan dari mediasi itu sendiri. Mas Fondra? Oh udah, oke. Selanjutnya ke Pak Edi Budi lagi nih. Pertanyaan terakhir nih Pak. Nah kan tadi sudah disampaikan nantinya ada suatu kesepakatan ya Pak ya Iya. kan pada akhirnya. Nah bagaimana langkah yang diambil apabila si termohon ataupun pemohon ini tidak mencapai kesepakatan Pak dalam mediasi tersebut? Tadi sebenarnya sudah disampaikan Mas Iksan, Mas Bunda juga. Jadi pada proses mediasi memang goal yang kita harapkan adalah terjadi kesepakatan. Iya. Goal harapan yang kita sanu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatannya bagaimana? Apakah boleh dari beberapa permohonan atau yang disengketakan itu hanya disepakati sebagian, yang lain tidak? Iya. Itu masuk kesepakatan atau tidak? Iya. Jadi diatur di regulasi bahwa yang dikatakan kesepakatan adalah kesepakatan seluruhnya, tidak boleh ada 3 permohonan, 2 disepakati, tidak disepakati, itu tetap nanti akhirnya juga tidak masuk dalam berita acara kesepakatan atau proses kesepakatan, itu masuk dalam SPP 16 tidak sepakat karena ada hal yang tidak sepakat harus masuk ke adjudikasi. Jadi ketika di mediasi goal atau harapan yang kita inginkan terjadi sepakat tidak terjadi, kita akan melanjutkan tahap berikutnya di sisa 10 hari yang kita dari 12 hari kan masih ada 10 hari. Iya, masih ada tahapan adjudikasi. Iya. Adjudikasi itu nanti mungkin kita jelaskan setelah episode selanjutnya. Nanti kalau kita bocoran sekarang nanti tidak terlalu panjang ini, masih terlalu Jadi jawabannya yang lebih lanjut akan ditemukan untuk adjudikasi mungkin ya. Oke, betul, Pak. Baiklah, demikian tadi lebih ke diskusi kita bincang-bincang tentang ya mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan ketiga narasumber kita tadi yang tentunya sangat menarik bagi kita sebagai sahabat Bawaslu dalam rangka untuk mengetahui tentang mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Berikut tadi bincang-bincang kita ataupun diskusi kita mengenai mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, semoga apa yang tadi telah disampaikan tentunya akan memperkaya khasanah keilmuan kita bagi sahabat Bawaslu, terutama dalam mengenal tentang
penyelesaian sengketa ataupun mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Sampai jumpa di acara Diksi edisi penyelesaian sengketa berikutnya. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.